Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua mau buat ada yang tanya gitu di salah satu komen video yang gue buat di TikTok, Kak, gimana caranya menghitung bahan makanan dari total makanan yang keluar gitu. Jadi maksudnya hari ini lu jualan apa nih? Misalkan ada cash di sini kan ada nasi goreng dan nasi uduk gitu mie goreng. Nah, lu punya stok bahan nasi itu awalnya misalkan 1 liter, lalu terjual berapa porsi. Nah, itu sisanya berapa bahan makanannya. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi langsung aja, di sini gua punya 2 sheets, yang pertama sheet stocks, yang kedua ini, bahan baku ya, gitu. Jadi si bahan baku ini adalah bahan baku per 1 porsi dari makanan yang terjual. Nah, di situ akan kelihatan sisa, bahan makanannya tinggal berapa gitu. Langsung aja jadi dari yang pertama, lu harus punya, stok dulu. Lu harus punya tentuin stok awal dulu, entah itu makanan apa, tapi kalau di sini case-nya gua nasi goreng, mie goreng, dan, nasi uduk. Kenapa ini ada tanda kuning kayak gini? Itu nanti sisa stok, lalu nasi uduk, nanti akan tahu bedanya kayak gimana gitu. Lalu di sini ada gue punya kolom bahannya, menu makanan, bahan baku, stok awal, satuan, sama sisa stok. Nah, nanti si sisa stok ini, dia itu adalah akumulasi dari, simpelnya gini, stok awal dikurangi berapa porsi yang terjual gitu. Nah, di sini nanti sisa stoknya ketahuan kayak gitu. Untuk ke sini gua ambil itu nasi goreng, mie goreng, lalu nasi uduk. Nah, di sini bahan bakunya seperti yang teman-teman lihat ya, ada nasi, ada minyak goreng. Ini hanya perkiraan gua aja sih. Kalau emang teman-teman ada yang pastinya kayak gimana, tinggal diubah aja datanya gitu. Tapi secara garis besar rumusnya kayak gitu. Yang gue tahu ya, yang gue coba gitu. Di sini ada keterangan sisa stok adalah hasil dari stok awal ini dikurangi total bahan keluar. Nah, total bahan keluar ini ada di sheet bahan baku, teman-teman. Ada di bahan baku kalau si total bahan keluar ini nih. Nah, ada di sini nih. Ya. Nah, jadi si stok awal dikurangi total bahan keluar gitu. Nah, sebelum kita mulai di sisa stok ini, kita mulai di bahan baku dulu ya, kita isi. Di sini ada rumus total harga per porsi ya maksudnya ya, sama dengan jumlah per porsi dikali harga persatuan. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika ada nasi goreng di sini, bahan bakunya nasi, satuannya gram, jumlah per porsi. Jadi satu porsi nasi goreng itu hanya membutuhkan 200 gram nasi dari stok nasi yang lo punya gitu. Nah, di sini gua buat harga persatuannya ya 5 ya terserah teman-teman lah atau apalah gitu. Nah, berarti harga satu porsi si nasi goreng itu khusus si nasi adalah kayak gini rumusnya. Oke, rumusnya kayak gini. Gue pakai keyboard on screen ya, karena keyboard yang ini gue ada error. Jadi, kalau teman-teman tinggal sama dengan, sorry, sama dengan mana dia? Oke, sorry ada sedikit error. Delete, delete, delete. Waduh, nggak error nih, lemot. Sabar ya, sebentar, mana dia? Oke, ya ada di sini. Sama dengan total per porsi itu ini D2, karena ada di kolom D di baris kedua, ini jadi D2 dikali gitu teman-teman. Kalau dikali di Excel ini tanda bintang ya teman-teman ya, tanda bintang. Nah, harga persatuan ini gitu teman-teman. Yaitu E2 di kolom E di baris kedua. Tinggal di enter gitu. Hasilnya akan ketahuan dia berapa. Nah, hasilnya harga proporsinya 1.000 gitu. Untuk si satu nasi goreng, nasinya aja 1.000. Nah, teman-teman tinggal tarik ke bawah nih, yang ada tanda bawah ini tinggal tarik ke bawah gini. Nah, nanti dia akan otomatis mengisi rumusnya gitu. Atau teman-teman juga tadi bisa klik 2 kali di sininya gitu. Nah, ini sudah ada nih total harga proporsi dari makanan, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu kita cari, karena di sini kita asumsikan terjual 10 ya. Nah, ini nasi goreng ternyata kejual 10 porsi nih gitu. Lalu si mie goreng 5 porsi, lalu nasi uduk 10 porsi. Jadi untuk total bahan keluar, nah rumusnya ini terjual, ya berarti dia terjualnya kan 10 ya, berarti di G2 dikali dikali jumlah per porsi. Jadi terjual dikali jumlah per porsi si bahan makanan ini gitu. Nah, sama dengan enter 2.000 gitu teman-teman. Jadi jumlah per porsi harga persatuan 5 1.000 ini porsi ini total bahan keluar si nasi untuk 10 porsi ya teman-teman ya. Untuk 10 porsi itu 2.000 gram gitu. Nah, teman-teman tinggal klik 2 kali atau tarik aja ya, bisa tuh. Nah, ini hasilnya sudah ada nih total bahan keluar kayak gitu. Nah, ini sudah selesai. Lalu bagaimana untuk sisa stok di hari itu gitu. Karena kan ada yang terjual ya. Nah, teman-teman langsung ke sini aja ke stok. Nah, di sini kan masih kosong ya. Oke, di sini ada keterangan sisa stok adalah hasil dari stok awal dikurangi stok bahan keluar, total bahan keluar. Jadi yang tadi nih, yang ini dikurangi ini ya. Lalu baik lagi ke sheet stock. Di sini kita pakai rumus sum ifs untuk mengambil lebih dari satu kriteria. Apa bedanya? Nah, bedanya simak baik-baik ya. Yang pertama akan gue contohkan dulu yang rumus simpel gitu. Sama dengan sisa stok awal. C2 ya, karena di kolom C di baris kedua teman-teman ingat. Dikurangi, dikurangi tuh total bahan keluar. Total bahan keluar ada di sheet yang sebelumnya. Yang ini dia. Nah, gitu. Kita balik ke sini ke stok, kita lihat untuk hasilnya. Mana dia 5.000, tadi sorry seperti ada yang error. Stok oh ini harus dihapus. Harusnya ini bahan baku yang ini. Oke, enter. Nah, itu 3.000 ya teman-teman. Jadi bener kan? Stok awal 5.000, yang kejual itu 10 porsi dengan total
si nasinya itu keluar 2000 gram. Jadi secara otomatis dia sisa 3000. Ya, matematika sederhana kayak gitu. Tinggal diklik 2 kali. Oke, udah jadi deh, udah tahu. Cuma kan di sini ada keterangan kita pakai rumus sum if untuk mengambil lebih dari satu kriteria. Maksudnya adalah ketika teman-teman nanti ada salah ketik atau salah edit, salah input ya, misalnya si nasi ini kita hapus misalnya. Nah, untuk si stok ini dia masih ada teman-teman. Lalu kita ganti dengan yang lainnya, misalkan telur. Dia tidak akan merubah nilai si sisa stok karena memang dia hanya pakai rumus matematika sederhana kayak gitu. Nah, perbedaannya kayak gini. Teman-teman bisa lihat. Ini kita buat lagi nasi ya, kayak tadi. Ini kita hapus si rumusnya. Kita hapus sampai sini aja teman-teman, sampai si bahan baku. Nah, ini kita lihat. Kalau untuk C2-nya dia tetap di sini karena kan stok awal dikurangi total bahan keluar. Jadi si total bahan keluar ini kita pakai rumus ini, pakai rumus sum if. Nah, di sini sum if. Oke, di sini ada sum if ya. Nah, di sini ada dia menunjukkan sum range. Jadi artinya range mana yang akan dijumlahkan. Karena yang akan kita cari adalah total bahan keluar. Jadi kita tarik di sini ya. Nah, total bahan keluar di sini. Lalu titik koma. Nah, teman-teman bisa titik koma atau bisa titik tergantung di laptopnya teman-teman. Kalau di laptop saya ini kebetulan ini titik koma ya gitu. Lalu kriteria pertama. Nah, kriteria pertama apa yang akan kita cari? Kriteria pertama yang kita cari adalah si ini tadi, ini kita hapus dulu maaf nih. Nah, kriteria pertama itu kita cari tadi kriterianya itu ada di stok di sini ya. Nah, si nasi di sini nih. Nah, stok B2 artinya dia mencari kriteria di sheet stock. Ini stok to sheet ini ya sama nih. Ini stok sheet di B2 di kolom B di baris kedua. Lalu titik koma. Nah, tadi itu kan kriteria range. Jadi maksudnya range kriteria mana yang mau diambil. Nah, sekarang lebih ke kriterianya gitu. Karena yang mau kita cari nasi, teman-teman bisa klik langsung di sini nasi atau bisa dengan cara mengetik nasi. Tapi pakai tanda kutip kalau mengetik karena dia nanti akan baca teks. Ini langsung aja nih ke nasi, lalu titik koma lagi. Nah, karena nasi di sini ada dua, di sini ada nasi yang punyanya nasi goreng, di sini ada nasi yang punyanya nasi uduk gitu. Kita bisa aja langsung enter gitu. Tapi nanti dia akan mengambil nilai yang berbau nasi ya. Nanti akan berkurang nilainya gitu. Kita coba ya. Langsung aja tutup koma. Nah, enter. Sum if bahan baku H2. Oke. Stok B2, ini B2. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, sebentar. Sum if bahan baku, ada error. Titik koma. Kriteria range ini. Titik koma lagi, nasi. Oke. Nah, dia 1000 si nasinya gitu. Karena apa? Karena kan tadi di sini ada nasi dan nasi. Nasi dan nasi ini total berapa nih? Ini nasi 2000. Ini nasi 2000. Totalnya 4000 kan gitu. Jadi dia ngebaca ya yang bau-bau nasi aja di sini sama dia dikurangin. Akhirnya di sini jumlah 1000 gitu. Nah, bedanya adalah tadi kan pakai satu kriteria. Nah, teman-teman tinggal tambahin lagi aja kriterianya yang kedua gitu, yang lebih detail, tinggal titik koma. Di sini tinggal tarik ya. Ininya apa namanya? Dari sini tarik. Lalu kalau teman-teman mau nyari pengen ngetik aja gitu nasi goreng, bisa nasi goreng sesuai, tak harus sama ya, harus sesuai ya, nggak boleh beda gitu. Nah, di sini tinggal enter aja bisa. Tuh, dia akan balik ke nasi goreng gitu. Tapi karena di sini banyak, nah teman-teman tinggal hapus aja si nasi gorengnya, ganti ke klik aja satu. Nah, di sini nasi goreng A2 karena ada di nasi goreng. Mau di A3 nggak apa-apa, A4 nggak apa-apa, A5 nggak apa-apa. Yang penting dia harus nasi goreng, jangan mie goreng atau nasi uduk. Karena yang mau kita cari itu kan nasi goreng kayak gitu. Tinggal enter. Nah, 3000 gitu. Nah, fungsi yang tadi saya bilang langsung A2, langsung B2 di sini tanpa mengetik. Nanti ketika teman-teman tarik begini, ya, tarik begini. Nah, ini dia karena tadi hasil benar gitu ya. Cuman lihat rumusnya langsung berubah. Ini B3 minyak goreng, lalu A3 nasi goreng. Nah, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman kalau untuk bedanya pakai rumus sum ifs. Itu aja sih video dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyain silahkan komen, silahkan tanya. Gue lebih senang sih kayak terbuka kayak gini. Jangan lupa tolong bantu, tolong support akun gue gitu biar gue bisa live, kita bisa interaksi langsung, kita bisa langsung bahas segala macamnya. Jangan lupa like, share, komen dan sebagainya. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.